Kami dari kelompok 9 SKI kelas 12.1 MA Manatul Islam dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Keisha Malpenang Siza. Saya Syarah Putri Ramadanti. Saya Feris Rizky. Berdirinya kami di sini saya ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Syekh Ahmad Sukarti. Detailnya kami jelaskan berikut ini. Yang pertama, biografi. Syekh Ahmad Surkati memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Haraj Al-Ansari. Ia lahir pada tahun 1872 di daerah Adfu, Donggala, Sudan. Sejak lahir, kehidupan Ahmad Surkati banyak dihabiskan di perantauan karena semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ajaran Islam. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dengan ayah yang bernama Muhammad yang memiliki garis keturunan hingga sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lingkungan keluarga yang religius tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan semangat keilmuannya. Sejak kecil, Ahmad Sukarti telah dididik untuk menghafal Al-Quran. Ketika memasuki usia remaja, ia mulai mendalami ilmu fikih dan tauhid langsung dari ayahnya. Pendidikan awal dalam keluarga ini menanamkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama dan mendorongnya untuk terus belajar melalui forum-forum ilmiah, seminar, dan diskusi keagamaan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan formal di Mahat Syarqinawi di Donggala yang dipimpin oleh seorang ulama terkemuka. Ayahnya berharap Ahmad Surkati dapat melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar, Mesir. Namun, keinginan tersebut tidak terwujud akibat kondisi politik di Sudan yang saat itu berada di bawah pemerintahan Al-Mahdi dan berupaya memisahkan diri dari Mesir. Meskipun demikian, Ahmad Surkati tidak patah semangat dengan tekad yang kuat. Pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, ia berangkat ke Makkah secara diam-diam untuk melanjutkan pencarian ilmu. Setelah tinggal di Mekah dalam waktu singkat, Ahmad Surkati pindah ke Madinah dan menetap selama kurang lebih 4,5 tahun. Di Madinah, ia memperdalam berbagai disiplin ilmu keislaman seperti hadis, fikih, Al-Quran, dan bahasa Arab. Ia berguru kepada sejumlah ulama besar, diantaranya Syekh Salif dan Umar Hamdan dalam bidang hadis, Syekh Ahmad Al-Quyari dalam ilmu Al-Quran, serta Syekh Ahmad Mahjub dan Syekh Mubarak Al-Ismat dalam bidang hukum Islam. Untuk bahasa Arab, ia belajar kepada Syekh Muhammad Al-Barzanji. Kecerdasan dan ketekunannya membuat Ahmad Surkati meraih prestasi yang sangat membanggakan. Ia tercatat sebagai salah satu pelajar Sudan pertama yang memperoleh ijazah resmi dan termasuk di antara 4 guru agama di Arab Saudi yang mendapatkan penghargaan langsung dari Majelis Ulama Mekah. Prestasi ini mengukuhkan posisinya sebagai ulama muda yang memiliki reputasi keilmuan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ahmad Sukarti memulai karir sebagai guru di Masjidil Haram. Namun, panggilan dakwah dan keinginan untuk mengembangkan pendidikan Islam mendorongnya untuk hijrah ke Indonesia. Kedatangannya di Indonesia disambut dengan penuh hormat oleh masyarakat dan pengurus Jamiah Al-Khair. Di bawah kepemimpinannya, lembaga pendidikan tersebut berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam penting. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sabar, tekun, berintegritas, dan mampu membina serta melatih para pendidik dengan baik. Dalam upaya mengembangkan pendidikan, Ahmad Surkati turut mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri, khususnya dari Sudan, seperti Muhammad Akib, Abdul Fadl Muhammad Sati, Muhammad Nur Al-Ansori, dan Hasan Hamid Al-Ansori. Langkah ini menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkualitas. Kondisi sosial politik, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama. Ayahnya adalah lulusan Universitas Al-Azhar yang kemudian menjadi ulama di desanya, serta membimbing berbagai majelis taklim. Kakeknya juga dikenal sebagai ulama terkemuka pada masanya. Latar belakang keluarga yang kuat dalam tradisi keilmuan ini menjadikan Ahmad Sukarti memiliki ingatan yang tajam serta kemampuan menghafal yang luar biasa. Masa kecil Ahmad Sukarti dihabiskan di Sudan. Namun situasi politik di bawah kekuasaan mendorongnya untuk hijrah ke Madinah
di mana ia menetap dan belajar selama 4 tahun. Pokok-pokok pemikiran Syekh Ahmad Soekarti tentang pendidikan Islam. Yang pertama, sistem pendidikan. Syekh Ahmad Soekarti berpendapat bahwa sistem pendidikan harus mencerminkan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki hubungan yang sinergis dengan masyarakat, nilai ketuhanan, dan nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pendidikan dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan geografis masyarakat, serta mampu memadukan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan secara isu. Setelah ada tujuan pendidikan, menurut Syekh Ahmad Soekarti, tujuan utama pendidikan adalah melindungi manusia dari keterbelakangan dan kesombongan, sehingga manusia mampu menjalankan perannya sebagai khalifah Tuhan di bumi. Pendidikan berfungsi membebaskan manusia dari kebodohan, kualitas diri yang rendah, serta sikap merasa paling mampu, sekaligus menanamkan kerendahan hati sebagai makhluk Allah. Dengan pendidikan, manusia diharapkan memiliki harga diri yang baik, kemampuan berpikir, dan tanggung jawab moral dalam menghadapi kehidupan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, Ahmad Soekarti menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat pengetahuan peserta didik. Metode pembelajaran harus disesuaikan agar efektif, terutama dalam pengajaran tauhid, fikih, dan sejarah. Ilmu tauhid tidak hanya menekankan pemahaman konsep ketuhanan, tetapi juga penanaman iman dalam hati dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan. Syekh Ahmad Soekarti mengemukakan bahwa lembaga pendidikan modern harus memiliki kurikulum yang dirancang secara sistematis dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kurikulum disusun berdasarkan tingkat dan durasi belajar siswa, dengan materi dan buku yang digunakan secara bertahap dari tingkat paling mudah hingga paling sulit. Proses pembelajaran dilaksanakan secara teratur dan berurutan, dimulai dari pengantar hingga pembahasan akhir setiap kitab atau mata pelajaran. 4. Ada metode atau pendekatan pendidikan. Dalam praktiknya, Syekh Ahmad Soekarti menerapkan berbagai metode pembelajaran, salah satunya adalah metode menghafal. Metode ini tidak hanya digunakan dalam pendidikan agama Islam, tetapi juga diterapkan pada mata pembelajaran umum seperti sejarah dan ilmu bumi. Selain itu, ia juga menggunakan metode diskusi, ceramah, dan praktik untuk memperkuat pemahaman peserta didik, terutama dalam menafsirkan Al-Quran. Seorang ahli tafsir, menurut Syekh Ahmad Soekarti, tidak hanya harus menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, serta menggunakan pendekatan bil ma'sur yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan pendekatan tauhid, pendekatan-pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten dalam kegiatan belajar, mengajar di lembaga pendidikan Al-Irsyad, sebagaimana disaksikan dan disampaikan langsung oleh sahabat serta murid-muridnya. Di antaranya itu yang pertama ada H. Abdul Halim, kedua ada H.M. Rashidi, ketiga ada Birri Afandi, keempat ada Hasan Hasan. Pendiri Al-Irsyad pada 1914, karya monumental beliau adalah Syekh Ahmad Soekarti, dikenal sebagai ulama pembaruan Islam di Indonesia dengan karya tulis yang menekankan kesetaraan manusia tanpa diskriminasi nasab. Kesimpulan, Syekh Ahmad Soekarti merupakan tokoh pembaru pendidikan Islam pada abad ke-20 dan pendiri Al-Irsyad. Tumbuh dalam keluarga religius sehingga sejak kecil beliau dibekali ilmu tauhid dan ilmu fikih dan memahami ilmu Al-Quran. Membentuk kepribadian serta wawasan keilmuannya, Syekh Ahmad Soekarti pendidikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai tauhid, membebaskan manusia dari keterbelakangan. Dalam bidang pendidikan, ia melakukan pembaruan kurikulum, sistem pembelajaran yang modern, dan teks struktur disesuaikan dengan tingkat. Dampak relevansi Syekh Ahmad Soekarti menurut Fairuz Rizki adalah di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Ia bersama Al-Irsyad membuka banyak madrasah dengan mentombak pendidikan tradisional menjadi modern. Menurut Kesha Falfa Nasiza adalah Syekh Ahmad Soekarti masih sangat relevan sampai sekarang karena beliau berani meneruskan pemahaman agama agar lebih
murni dan rasional. Menurut relevansi Syekh Ahmad Sukarti menurut Asyara Putri Ramadhani adalah menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Dengan kerja kerasnya ia berhasil mendirikan mendirikan Al-Irsyad dengan model pendidikan Islam integratif dengan menghasilkan murid-murid yang sangat banyak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.